A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ya ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman walhiqna bis sholihin. Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali bertemu, bersilaturahim, untuk kembali belajar bersama. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmunya, memberikan kepahaman, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Izinkan saya untuk berdoa. Bapak dan Ibu silahkan untuk mengaminkannya. Semoga dikabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demi kesempurnaan bakti kami kepada Allah, Tuhan pencipta segala sesuatu, pemelihara alam semesta, demi bakti kami kepada Ibu, yakni semua makhluk di seluruh alam semesta, demi kesempurnaan bakti kami kepada semua guru di semua alam, mohon izin mendoakan semua Ibu, semua makhluk, ruh dan jiwa di semua alam semesta yang diizinkan untuk didoakan, bagi setiap Ibu, semua makhluk, ruh dan jiwa yang sedang sakit, izinkan doa ini menjadi obat yang menyembuhkan. Bagi setiap Ibu, semua makhluk, ruh dan jiwa di semua alam yang sedang lapar, izinkan doa ini menjadi makanan yang mengenyangkan. Bagi setiap Ibu, seluruh makhluk, ruh dan jiwa di semua alam yang sedang haus, izinkan doa ini menjadi minuman yang menyegarkan. Bagi semua Ibu, semua makhluk, ruh dan jiwa yang tidak punya tempat berlindung dimanapun, izinkan doa ini menjadi tempat berlindung. Bagi semua Ibu yang memohon berkah, semua makhluk, ruh dan jiwa, izinkan doa ini menjadi berkah yang berlimpah. Bagi semua Ibu, semua makhluk, ruh dan jiwa yang rindu pulang ke alam pencerahan, rindu pulang kembali kepada Tuhan, izinkan doa ini menjadi cahaya yang terang, agar semua Ibu, semua makhluk, seluruh ruh dan jiwa di semua alam dapatlah kembali pulang ke alam pencerahan, kembali kepada Tuhan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, hati yang diridhoi. Kembalilah, masuklah ke dalam hamba-hamba Tuhan, masuklah ke dalam surganya. Semoga semua makhluk, ruh dan jiwa di semua alam bahagia, bebas derita. Semoga semua makhluk, ruh dan jiwa di semua alam bahagia, bebas derita. Salam bagi para utusan sejak awal sampai akhir. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita masih lanjut bicara kematian ya.
Mudah-mudahan hari ini kelar bicara kematian. Ya, bicara kematian ternyata nggak ada ujungnya, nggak ada hentinya kalau dilanjutin. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ada tanya jawab ya. Kita kasih judul untuk pelajaran hari ini, berguru kepada kematian atau belajar dari kematian. Kematian itu bisa jadi guru. Kematian itu gurunya kehidupan. Kematian adalah gurunya kehidupan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa, lagi maha pengampun. Yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah bahwa mati dan hidup itu diciptakan. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ya, bahwa mati dan hidup itu diciptakan. Itu yang pertama ya. Hal ini sering luput dari pemahaman, dikiranya yang diciptakan Allah hanya hidup. Mati itu ada dalam wilayah ciptaan. Artinya mati dan hidup adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Mati demikian juga hidup. Tentu saja yang dimaksud hidup di sini bukan hidup yang sejati, tetapi hidupnya tubuh fisik dan matinya tubuh fisik. Tubuh atau raga itu hanyalah kendaraan atau pakaian bagi jiwa. Nah, jika raga itu rusak dan tidak bisa dipakai atau tidak berfungsi, maka jiwa tidak akan kerasan dan jiwa pasti akan meninggalkan tubuhnya, jiwa akan meninggalkan kendaraannya. Tetapi kalau jiwa hanya sekedar meninggalkan tubuh, itu belum tentu mati. Ya, seperti peristiwa peristiwa out of the body experience, ya Bu. Artinya jiwa bisa keluar dari tubuh dan bisa kembali lagi. Tidur nyenyak itu juga dapat membuat jiwa keluar dari tubuh. Bisa kesana kemari dan bisa balik lagi. Kita lihat misalnya di surat 39 ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha walati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Allah memegang jiwa. Allah memegang jiwa. Ketika matinya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi ketika orang itu tidur, jiwanya juga keluar dari tubuh. Bedanya dengan orang yang mati, ya, dengan orang yang tidur, dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya
Jadi orang yang telah ditetapkan kematiannya, jiwanya tidak dapat kembali lagi ke dalam tubuhnya. Nah, sementara orang yang tidur, jiwanya yang lepas tadi, dibalikin lagi, dia melepaskan jiwa yang lain. Jadi dikembalikan lagi sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, kalau kita perhatikan redaksi ayatnya, ini terjemahan memegang itu dari wafat. Allahu yatawaffa. Allah mewafatkan orang yang mati. Allah mewafatkan jiwa orang yang mati dan mewafatkan jiwa yang belum mati di waktu tidur. Jadi orang bisa mengalami wafat ketika tidur. Ya, seperti orang mengalami wafat ketika mati. Tetapi wafat belum tentu mati. Ya, berarti wafat di sini artinya apa? Allah mewafatkan, diterjemahkannya Allah memegang. Wafat itu secara bahasa artinya sempurna. Ya, mewafatkan berarti menyempurnakan. Jadi Allah menyempurnakan jiwa ketika mati. Dan menyempurnakan jiwa orang yang belum mati ketika tidur. Artinya, jiwa kita bisa mengalami proses penyempurnaan ketika tidur apabila jiwanya dipegang oleh Allah gitu ya. Apabila jiwanya dipegang oleh Allah. Tetapi tidur yang tanpa mimpi gitu ya. Nah, kalau kita lihat ayat ini artinya adalah selama garis kematian belum tiba, bahasanya sebelum ajalnya tiba, maka jiwa dapat keluar dari tubuh. Jiwa bisa bepergian ke sana kemari gitu ya. Dan bisa kembali lagi ke dalam tubuh. Dalam keyakinan mistik timur, itu antara jiwa dan raga itu ada tali. Disebut dengan benang perak. Nah, selama benang ini tidak putus, maka orang yang mengalami OOBE tadi, out of the body experience tadi, ya, itu tidak akan ditimpa kematian gitu. Jiwanya bisa kembali maksudnya. Nah, yang kedua, bahwa penciptaan mati dan hidup itu dimaksudkan untuk menguji, untuk mendidik, untuk melatih manusia agar dapat menjadi yang terbaik dalam berbuat kebajikan, agar menjadi manusia yang unggul dan tangguh gitu. Ya, kita perhatikan lagi ayatnya. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antaramu yang lebih baik amalnya. Jadi kematian dan kehidupan itu diciptakan untuk menguji, mendidik, melatih manusia agar menjadi yang terbaik dalam berbuat. Agar menjadi manusia unggul dan tangguh. Ya, jadi hidup mati adalah ujian agar manusia menjadi lebih baik. Kita lihat surat 76 ayat 2. 76 ayat 2. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi diciptakan manusia untuk diuji siapa yang terbaik. 11 ayat 7. Surat 11 ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan adalah arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Untuk menguji
Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Ya, juga kita bisa lihat 18 ayat 7. Surat 18 ayat 7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya, siapa yang terbaik karyanya, siapa yang terbaik amalnya. Juga bisa kita lihat surat 21 ayat 35. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya, juga kita bisa lihat di surat 29 ayat 3. 29 ayat 3. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang sabar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Setelah diuji baru ketahuan mana yang benar, mana yang dusta gitu ya. Juga kita bisa lihat yang lainnya juga seperti itu, bahwa kematian dan kehidupan diciptakan untuk mendidik, melatih manusia agar menjadi orang yang terbaik dalam beramal, dalam berkarya, agar menjadi manusia yang tangguh gitu ya. Nah, ketika diuji, Allah memberi bekal, petunjuk. Jadi ketika diuji, Allah memberi bekal, petunjuk berupa manual book. Wujudnya adalah Al-Quran. Karena isinya adalah memberikan penjelasan yang sempurna bagi manusia. 14 ayatnya 52. Surat 14 ayat 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Dan supaya mereka diberi peringatan dengannya. Dan supaya mereka mengetahui bahwasannya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Nah, tetapi kebanyakan manusia berpaling. Banyak manusia berpaling dari Al-Quran. Ya, kita lihat surat 25 ayatnya 30. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diacuhkan. Ya, jadi Qurannya diacuhkan. Adanya nggak dilirik, hilangnya nggak dicari. Sabodo teuing, emang gua pikirin gitu ya, Bu ya. Banyak orang yang acuh kepada Quran. Bahkan sebagian berpaling dari Quran. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Ya, jadi ketika diuji, Allah memberikan bekal kepada manusia berupa petunjuk, berupa kitab, berupa Al-Quran. Tetapi tadi kebanyakan manusia jauh dari Al-Quran. Bahkan manusia berpaling dari Al-Quran. Akibatnya dia tersesat, tidak tahu petunjuk gitu ya. Nah, atau manusia itu disebut sebagai zolim. Jadi ketika manusia itu berpaling dari Quran, tidak mengikuti petunjuk Tuhan, maka dia jadi disebut bodoh gitu, Bu.
Udah dikasih tahu, dikasih petunjuk, tapi berpaling. Maka kemudian manusia disebut zolim dan bodoh. 3372. Surat 33 ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zolim dan amat bodoh. Artinya manusia itu menjadi zolim dan bodoh ketika manusia berpaling dari Quran. Jauh dari Quran, tidak mau mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Tuhan. Gitu ya. Nah, dari ujian manusia di bumi itu kemudian akan menghasilkan menghasilkan hasil, akan menunjukkan hasil yang berbeda. Jadi dari ujian manusia itu menghasilkan nanti hasil yang berbeda. Jadi tiap manusia akan dapat nilai yang berbeda gitu ya. Nah, hasil ujian kehidupan di bumi itu dapat dibagi menjadi dapat dibagi menjadi 4 peringkat atau 4 level. Tingkat yang pertama, manusia yang lulus cum laude, Bu. Cum laude. Ya, lulusnya peringkat 1 cum laude. IP-nya 4, kalau ada dikasih koma lagi, Bu. Ya. Nah, predikatnya adalah mukmin, muttaqin. Jadi orang yang lulus peringkat 1 itu lulusnya cum laude, dia dapat predikat mukmin atau muttaqin. Nah, orang-orang yang lulus predikat 1 dapat predikat mukmin atau muttaqin, maka ketika kematiannya dia langsung masuk surga dan boleh memilih surga mana yang ia tempati. Ya, bahkan kita tidak boleh mengatakan mereka mati, karena mereka langsung hiduplah lagi, langsung masuk surga, dan memilih surga yang mana yang dia tempati. Nah, kita lihat surat 2, 154. 2, 154. Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan hidupnya mereka juga mendapat rizki. Ya, kita lihat surat 3, 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ya, artinya orang yang lulus peringkat 1 cum laude, Bu, predikatnya mukmin, predikatnya muttaqin, maka setelah kematiannya langsung masuk surga, hidup lagi. Ya, langsung ya masuk surga, dan mereka hidup lagi, cuman kamu tidak menyadari. Dan mereka orang-orang bertakwa bebas memilih surga mana yang dia kehendaki. Coba kita lihat surat 39 ayatnya. Nah, kita lihat ya, 79 ayatnya 72. Nah, surat 39, 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombongan-berombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu,
Masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Dan mereka mengucapkan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ya, makanya tadi hidup mati untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Jika amalnya terbaik, maka lulusnya peringkat 1, predikatnya muttaqin. Ya, langsung masuk surga dan boleh memilih surga mana yang dia tempati. Ada manusia yang lulus peringkat 2. Lulus peringkat 2, lulusnya normal. Ya, lulus normal. Maka predikatnya muhsinin. Predikatnya muhsinin, orang-orang baik. Orang-orang baik juga akan masuk surga.